membuka dari kitab Ester, saya akan membaca satu ayat dan kita akan nanti melihat di dalam beberapa ayat yang lain. Ester pasal yang keempat. Ester pasal yang keempat. Saya akan membaca dari ayat ke-13 sampai ke-14. Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester, "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat ini, saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada kesempatan memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami ada kesempatan diingatkan akan Tuhan kami, Allah kami, yang memimpin kami, yang berkuasa telah memimpin pada masa lalu dan pada masa yang akan datang yang ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan hal itu, dan terima kasih Tuhan, Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami, sehingga hari ini kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sekali lagi juga boleh membukakan firman kepada kami. Kiranya Tuhan sekali lagi juga boleh menghantar kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan mengerti isi hati Tuhan, mengerti diri kami, dan boleh mengerti Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidup kami. Tuhan, kami memohon kepadamu pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberikan firman yang akan memberkati kami, firman yang akan mempertumbuhkan iman kami ya Tuhan, firman yang akan mengisi hati kami, bukan hanya firman yang akan mengisi pikiran kami ya Tuhan. Kami sungguh memohonkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang akan memimpin jalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami, baik kepada yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Biarlah Engkau memberikan firman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kalau kita membaca di dalam pasal 4 kitab Ester ini, kita tadi melihat bagaimana kisah Mordekai yang meminta kepada Ester, meminta Ester untuk kemudian meminta perkara ini disampaikan kepada raja. Nah saudara, kita melihat dalam kisah ini ada beberapa tokoh, ada Ahasweros nantinya raja, ada juga Haman, ada juga Mordekai, ada juga Ester, ada juga tokoh-tokoh kecil yang lainnya seperti Bigtan, ada Teres. Tetapi sekali lagi ini bukan masalah orang-orang ini. Ini masalah ceritanya Tuhan. Ini masalahnya umatnya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menuliskan ceritanya di dalam kehidupan umatnya. Saudara, dalam pagi hari ini kita akan melihat beberapa bagian yang sepertinya terjadi di dalam kitab ini secara kebetulan begitu. Dan tidak secara kebetulan juga kalau kita melihat kitab Ester ini tidak ada nama Tuhan di dalamnya, dan seringkali orang dulu mempertanyakan masalah kitab ini. Tetapi saya pikir begini Bapak sekalian, saya kira ini menjadi satu cerita umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana ketika mereka menjalankan kehidupan mereka dan seolah-olah pergumulan ada, seolah-olah Tuhan itu tidak terlalu kelihatan di dalam memimpin mereka. Maka saudara, kita melihat kisah ini tidak dimulai dari Mordekai yang meminta kepada Ester. Tetapi kisah ini dimulai dari apa? Dari Ahasweros yang mengizinkan orang-orang Israel pergi dari daerahnya untuk kembali ke Yerusalem. Ahasweros memberikan perintah untuk kemudian orang Israel pulang kampung dan kemudian membangun tembok di sana, membuat sebuah komunitas di Yerusalem. Tetapi kita mendapati Mordekai dan juga Ester ini tidaklah menjadi anggota-anggota yang kemudian pulang. Kita tidak diberitahu apa yang menjadi alasan mereka. Barangkali ya, alasannya mungkin di sini itu nyaman hidupnya. Barangkali kalau mereka pulang ke Yerusalem akan berjuang dari nol.
Mungkin itu menjadi masalah. Tetapi Alkitab tidak mencatatkan kepada kita mengapa orang-orang ini dan sebagian orang-orang di daerah pemerintahan Ahasiweros itu tidak kembali ke Yerusalem. Tetapi kenyataannya mereka ada di tengah-tengah sebuah bangsa yang tidak percaya Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, menjadi orang asing. Dan mereka menjalankan kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa sedemikian. Maka saudara, kita melihat dalam pasal yang pertama dalam kisah ini, ketika Ahasiweros melakukan sebuah pesta. Ahasiweros seorang raja besar, dan kemudian ketika dia melakukan sebuah pesta, dia berkumpul dengan seluruh kepala-kepala daerahnya, seluruh gubernur-gubernurnya, dan kalau kita bertanya ya, kok bisa-bisanya hari itu pada hari terakhir, itu Ahasiweros meminta Ratu Wasti itu untuk dipertontonkan. Kok bisa-bisanya ya pada hari terakhir itu dia meminta Wasti supaya datang. Dia menjadi pameran bagi seluruh orang pada hari itu. Tapi saudara, kita melihat di situ bagaimana kemudian Wasti menolak. Kok bisa-bisanya ya hari itu Wasti kok bisa menolak? Kalau kita melihat dari kerajaan yang dipimpin oleh Ahasiweros, dia raja yang begitu besar. Dia memiliki daerah kekuasaan terlalu besar pada masa itu. Kok bisa-bisanya ratunya hari itu menolak untuk datang di dalam pesta yang diadakan? Ahasiweros melakukan sebuah pesta, Wasti melakukan sebuah pesta, dan pada hari terakhir Ahasiweros mau memamerkan Wasti. Tetapi kok bisa-bisanya ya hari itu Wasti mengatakan saya tidak mau datang. Saya tidak mau datang. Dan kita membaca cerita ini, kemudian hati Ahasiweros menjadi galau. Dia bertanya, apa yang harus kulakukan? Saudara, kita bisa melihat bagaimana orang-orang di sekitar Ahasiweros mengatakan, ini bukan hanya masalah raja loh. Raja besar seperti kamu, raja yang punya kuasa terlalu besar seperti kamu, tapi istrimu itu enggak nurut kepadamu. Apa kata orang? Apa kata orang-orang yang akan mendengarkan kisah ini? Apa yang akan dituliskan di dalam sejarah? Apa yang akan dilakukan oleh istri-istri di rumah? Maka orang-orang itu mengatakan kepada Ahasiweros untuk melakukan sesuai dengan hukum yang ada pada hari itu. Sesuai dengan hukum yang ada pada masa itu. Dan kemudian Wasti kemudian diusir oleh Ahasiweros. Saudara, saya kira ini cerita bukan cerita yang baru bagi kita. Tapi sekali lagi cerita ini menunjukkan kepada kita Tuhan bekerja di dalam keseharian. Tuhan menuliskan ceritanya itu bukan di dalam hal-hal yang sangat menakjubkan, bukan hal-hal seperti membelah Laut Merah saja. Kita melihat kisahnya Tuhan bersama-sama dengan umatnya ada memberikan tulah kepada Mesir. Dan itu kisah-kisah yang besar kan ya. Kita melihat dalam kisah perjanjian yang baru, Yesus melakukan banyak mukjizat. Itu hal-hal yang besar. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak hanya menuliskan ceritanya di dalam hal-hal yang besar saja. Tetapi Tuhan menuliskan ceritanya di dalam hal-hal yang sehari-hari. Yang seolah-olah tidak ada relasinya. Tetapi Tuhanlah yang sedang menuliskan ceritanya bagi umatnya. Ketika Wasti menolak, ketika orang-orang yang bersama-sama dengan Ahasiweros mengatakan, berikan seperti hukum yang ada hari itu. Dan Wasti kemudian dipecat menjadi ratunya. Saudara, kita melihat kisah ini berlanjut bagaimana ketika suatu saat Ahasiweros mengingat masa-masa itu. Seorang raja, memang raja yang perkasa, raja yang hebat, tapi juga mengalami masa-masa sendiri. Maka orang yang ada di sekitar mengatakan, kenapa kamu sulit? Mengapa kamu sulit? Kemudian kenapa kamu tidak cari istri? Kamu kan raja. Mengapa tidak mencari perempuan-perempuan yang belum menikah, yang masih muda, yang cantik-cantik di seluruh daerah? Dan kemudian dikumpulkan. Dan suatu ketika nanti kamu memilih mereka. Saudara, kita tidak membahas berkenaan dengan Esther. Bagaimana Esther dicintai oleh Hagai, sida-sida itu. Kita tidak membahas detailnya, tetapi kita melihat bahwa ada Mordekai di sana. Mordekai seorang yang sudah lama di sana. Dan dia mengatakan kepada Esther, pergi. Berdandanlah dengan baik.
Tetapi dia mengatakan untuk tidak memberitahukan identitasnya dan tidak memberitahukan dari mana sukunya. Saudara, kita tidak diberitahu sekali lagi mengapa Mordekai melakukan hal itu. Apakah Mordekai mengalami kesulitan kalau kemudian diketahui bangsa dari mana? Ini sebuah semacam orang-orang yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, tetapi sengaja menyembunyikan identitas mereka. Kita tidak membahas masalah itu, tetapi kita melihat bagaimana kemudian Esther masuk ke sana. Tetapi Alkitab mencatat, bahwa sekalian, Alkitab mencatat bagaimana hati Hagai itu. Hagai itu yang kemudian memperhatikan Esther. Mengapa dia memperhatikan Esther? Alkitab tidak mencatat dengan jelas kepada kita, tapi kecantikannya, keramahannya barangkali, baik hatinya, kehidupan yang biasa saja. Mungkin Esther masuk dalam kerajaan itu, masuk dalam ruangan itu, dan dengan seluruh tindakannya membuat Hagai itu menyenangi dia, mempersiapkan dia bagaimana menjadi seorang ratu. Saudara, ada begitu banyak perempuan pada waktu itu. Mengapa Hagai melihat Esther? Dari beratus-ratus orang dari seluruh penjuru yang dikuasai oleh Ahasiweros hari itu, mengapa hanya Esther? Saudara, kita patut bertanya ini, mengapa hanya dia yang dilihat oleh Hagai? Mengapa orang lain? Tapi sekali lagi Alkitab mencatat dia memperhatikan Esther. Hagai ini memperhatikan apa yang disenangi oleh raja. Kamu ke dalam situ mempersiapkan diri setahun, 6 bulan untuk wangi-wangian, 6 bulan untuk yang lain. Apa yang harus dipersiapkan selama setahun itu. Dan kemudian bagaimana ketika datang kepada raja. Hagai mempersiapkan. Hagai seorang sida-sida yang selalu dekat dengan raja. Dia tahu apa yang disenangi oleh raja. Dia tahu apa yang diinginkan oleh raja. Maka dia memberitahukan kepada Esther. Kamu melakukan ini. Kamu mempersiapkan ini, kamu membawa ini. Jangan membawa macam-macam. Cukupkan dirimu dengan semuanya ini. Dan kemudian hati raja jatuh kepadamu. Saudara, kita melihat di dalam keseharian ini, kemudian Tuhan memimpin Esther untuk kemudian menjadi ratunya Ahasiweros. Di dalam keseharian ini, kemudian Ahasiweros jatuh hati kepada Esther. Esther ketika tampil di hadapan Ahasiweros dan dikatakan langsung Ahasiweros memberikan mahkota di kepalanya Esther. Saudara, berapa banyak perempuan yang sudah lewat dan Ahasiweros biasa saja. Tetapi kali ini Esther yang datang dan Alkitab mencatat dia jatuh hati kepadanya dan kemudian memberikan mahkota di atas kepalanya. Saudara, kita melihat, memperhatikan akan kisah ini. Dan kemudian seolah-olah kisah ini biasa saja, sehari-hari. Masalah politik, masalah relasi. Tetapi semuanya ini adalah cerita Tuhan bagi umatnya. Cerita Tuhan yang menuliskan bukan ceritanya Mordekai, bukan ceritanya Ahasiweros, tetapi cerita Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Maka kita melihat ada satu keadaan di mana sukacita. Esther menjadi ratu. Esther menjadi orang yang dikasihi oleh Ahasiweros. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di dalam sebuah kisah yang indah ini memunculkan seorang bernama Haman. Tentu kita tahu Haman itu siapa. Dia orang yang berkuasa, dia orang yang dihargai oleh sang raja. Dan raja memberikan perintah supaya setiap orang yang melihat dia untuk kemudian setelah mendengarkan bunyi-bunyian sangkakala yang dibunyikan untuk berlutut menyembah Haman. Tetapi saudara sekalian, ada orang yang namanya Mordekai. Saya membaca buat kita bahwa sekalian dalam pasal ketiga ayat yang ketiga. Maka para pengawal raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Ini perintah raja. Perintah yang dari raja sendiri, memakai cincin raja untuk memeteraikan perintah itu. Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu tepat. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Di dalam bagian ini
Mordekai memberitahukan dia seorang Yahudi dan tidak menyembah siapa-siapa kecuali menyembah Tuhan. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud menyembahnya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Saudara perhatikan baik-baik. Haman itu seorang yang sangat besar sekali secara kuasa. Dia punya kuasa sangat tinggi di bawah raja. Kok bisa-bisanya ya? Orang besar ini itu terganggu dengan seorang bernama Mordekai. Dan kalau kita bisa mengatakan seorang kecoa yang ada di sana itu yang tidak menyembah dia. Kalau Haman itu seorang yang besar, seorang yang tinggi sekali, dan kalau dia melihat ada seorang misalkan seorang kepala daerah tidak menyembah dia. Oh, pantas dong. Kamu kepala daerah, kamu punya posisi. Kamu tidak menyembah, itu mengganggu saya. Kamu tidak menyembah saya, jangan-jangan kamu melakukan kudeta. Kalau seorang Haman berdiri dan ada seorang jenderal tidak menyembah. Wah, ini bahaya. Karena kenapa? Karena seorang jenderal jangan-jangan dia sedang merencanakan untuk mematikan Haman. Ini sebuah pemberontakan. Tapi ya, kok bisa-bisanya seorang Haman itu terganggu dengan Mordekai. Saudara perhatikan, ini tidak secara kebetulan dia hatinya menjadi sangat marah sekali, sangat panas hatinya melihat Haman. Sebenarnya dia bisa menutup mata dan tidak melihat Mordekai. Wong Mordekai bukan siapa-siapa. Kalau dia seorang pemimpin, patut untuk diperhatikan. Kalau dia seorang jenderal, patut untuk diperhatikan. Kalau dia seorang pemimpin besar, dia patut untuk diperhatikan tindakannya. Tetapi seorang Mordekai, seorang biasa, seorang gak punya apa-apa, seorang yang tidak memiliki apa-apa. Mengapa Haman itu sangat-sangat terganggu dengan hal itu? Mengapa Haman sangat terganggu? Saudara perhatikan, ini kalau kita merasionalisasikan sebenarnya, ada banyak pilihan bagi Haman untuk tidak mempedulikan seorang Mordekai. Bahkan Mordekai mengatakan di sini, dia terlalu hina kalau mematikan hanya Mordekai saja. Haman mengatakan, aku terlalu hina kalau hanya mematikan satu. Berarti bahwa sekalian, satu itu gak terlalu penting sebenarnya. Gak terlalu berarti. Ketika Haman mematikan hanya satu, gak ada gunanya. Tapi Haman mengatakan, saya harus membinasakan seluruh bangsanya. Saya harus membinasakan seluruh bangsanya. Saudara, kita melihat di sini bagaimana seorang Haman yang gila hormat itu, yang tidak takut kepada Tuhan sama sekali. Dan di dalam cerita ini, dia dipakai oleh Tuhan untuk kemudian Haman itu, untuk Mordekai itu kelihatan. Dan pada akhirnya nanti kita membaca ayat pasal keempat berkenaan dengan kisah Mordekai dan Esther. Panasnya hatinya seorang melihat Haman. Itu bukan sesuatu hanya karena panas hatinya. Tetapi bagaimana tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Yang sedang menuliskan ceritanya. Yang ketika orang membaca surat ini. Membaca kitab ini. Mereka akan melihat kepada Allah yang empunya umat. Dan yang akan memberkati, melindungi dan memimpin umat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cerita daripada Tuhan dan umatnya. Ini bukan cerita daripada Haman, bukan cerita Mordekai, tetapi ceritanya Tuhan. Dan Tuhan memakai orang yang jahat ini. Di dalam ketidaktahuannya, dia menjadi alat Tuhan di dalam bagian ini. Di dalam sakit hatinya, dia pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya. Dan bagaimana dia menceritakan itu. Menceritakan kepada istrinya dan kemudian dia menceritakan rencana-rencananya. Tetapi saudara sekalian, rencana itu datang kepada Mordekai. Sehingga Mordekai begitu bersedih hati. Sehingga apa yang kita baca di dalam pasal keempat tadi, memberitahukan kepada kita bagaimana Mordekai meminta kepada Esther. Meminta kepada Esther untuk memohon kepada raja. Saudara, dalam pasal 4 itu, Esther tidak langsung datang kepada raja. Karena dia mengatakan, sudah 30 hari. Saya tidak dipanggil raja. Saudara, sekali lagi Alkitab tidak mencatat kepada kita mengapa 30 hari nggak dipanggil.
Perhatikan ya, di dalam pasal pertama, Ester itu ratu yang sangat dikasihi. Ratu yang sangat dicintai. Mengapa? Kok bisa-bisanya 30 hari nggak dipanggil? Apakah raja lagi ngambek? Kita nggak tahu. Apakah raja lagi moodnya kurang baik kepada Ester? Juga kita nggak diberitahu. Tapi Ester mengatakan 30 hari loh. Ini bukan 3 hari. 3 hari sih ya saya masih mengerti. Mungkin raja lagi ada urusan penting dengan para pejabat. Tapi 30 hari nggak dipanggil. Ini ada masalah loh, jangan-jangan. Tapi kalimat yang diberitahukan, yang dikatakan oleh Mordekhai kepada Ester, yaitu siapa tahu mungkin justru untuk saat ini, untuk saat seperti ini engkau berada di atas sana untuk menduduki keadaan sebagai ratu. Siapa tahu keadaan seperti ini Tuhan sedang pakai untuk memberkati umatnya. Saudara, kita melihat kisah ini ya, kisah kehidupan sehari-hari, kisah kehidupan seorang istri, seorang ratu yang enggan datang kepada suaminya, kepada rajanya, karena hal yang biasa saja, hal yang biasa. Tapi saudara, di dalam bagian ini, meskipun kita melihat hal-hal yang sehari-hari, bukan berarti ya, waktu menjalankan hal sehari-hari ini, Tuhan tidak menuntun bijaksana bagi umatnya. Saudara perhatikan baik-baik, ketika Ester nantinya meminta kepada Mordekhai untuk berpuasa dalam pasal-pasal berikutnya, ketika dia meminta mereka untuk berdoa berpuasa baginya, dia dengan bijaksana memberitahukan perkara ini kepada raja. Ketika dia datang kepada raja, dia tidak langsung memberitahukan perkaranya kepada raja. Dia meminta, kemudian dia mengundang untuk makan. Hari itu dia tidak memberitahukan. Hari besoknya baru dia memberitahukan. Yang saya mau katakan bahwa sekalian, di dalam keseharian itu, kita dituntut untuk boleh mendapatkan, memiliki bijaksana, meskipun di dalam seluruh cerita itu adalah cerita Tuhan dan umatnya, seolah-olah itu hal yang biasa saja, seolah-olah hal yang sehari-hari saja, tetapi bukan berarti Tuhan tidak menuntut bijaksana di dalam menjalankannya. Saudara dan saya diberikan bijaksana oleh Tuhan. Kita tidak diberitahukan dari mana Ester mendapatkan bijaksana itu. Tetapi saudara dan saya hari ini hidup di hadapan Tuhan, kita memiliki firman dari Tuhan. Menjalankan keseharian itu memang hal biasa saja. Memang cerita Tuhan dengan umatnya hal biasa saja, bukan hal-hal yang spektakuler, ada hal-hal yang sehari-hari. Tetapi saudara dan saya dituntut hidup bijaksana. Dituntut untuk boleh berbijaksana bagaimana berespons di dalam setiap keadaan-keadaan. Dalam bagian ini, Ester dengan bijaksana yang Tuhan berikan, dia datang kepada raja. Dia tidak memberitahukan langsung kepada raja. Dia membuat raja itu penasaran. Saudara, ketika raja itu mengatakan kepada Ester, minta. Dan saya akan memberikan bahkan setengah kerajaan itu. Kalau kita, Bapak sekalian, wah ini kesempatan kan ya. Setengah, saya katakan sekarang lah permintaan itu. Tetapi tidak demikian dengan Ester. Dia membuat raja itu begitu penasaran. Dia membuat raja itu begitu penasaran dengan keadaan ini. Ratuku, kamu mau apa? Kamu menginginkan apa, ratuku? Oh, hari ini saya tidak meminta. Saya hanya meminta datang ke dalam pesta jamuan yang saya adakan. Dan tolong bawa Haman. Tolong bawa Haman. Haman itu untuk diajak dalam pesta ini. Saudara, dia begitu bijaksana dalam hal ini. Dan hari pertama itu ketika raja mengatakan, apa yang engkau minta? Dan kalau engkau meminta setengah kerajaan ini, saya akan memberikan kepadamu. Dan lagi-lagi Ester mengatakan, Tuanku raja, jikalau itu baik menurut pandangan raja, datanglah besok di dalam pesta jamuan yang saya akan lakukan. Saya akan adakan dan berdua dengan Haman. Sekali lagi Bapak sekalian, bijaksana di dalam hal ini. Ada waktu melihat keadaan, waktu itu penting. Dan sekali lagi saudara dan saya dituntut oleh Tuhan dalam hal ini. Karena kita memiliki firman yang utuh hari ini. Firman yang Tuhan sudah berikan secara tulisan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tuhan sudah memberikan itu kepada kita yang bahkan kita bisa membaca di dalam tulisan bahasa kita sendiri. Saudara dan saya di dalam keseharian kita memerlukan bijaksana. Dan bijaksana itu dari firman Tuhan. Maka cilakalah kita, Bapak sekalian, cilakalah kita orang-orang percaya,
Orang-orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan memimpin seluruh kehidupan kita. Kita percaya akan hal itu, tetapi tidak mempersiapkan diri kita. Kita tidak memenuhi diri kita dengan firman bijaksana yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Cilakalah kita, Bapak sekalian, karena firman itu telah terbuka di depan kita. Di dalam bagian ini kita melihat Esther, dalam bijaksana yang Tuhan berikan kepadanya, dia memberitahukan perkaranya kepada sang raja. Tapi saudara sekalian, dalam kisah ini kita mendapati ada semacam seperti distraction di dalam cerita ini. Kok tiba-tiba dalam pasal 6, Bapak sekalian, dalam pasal 6 itu raja nggak bisa tidur. Ternyata ya raja juga nggak bisa tidur. Dan saudara, apa yang kita lakukan kalau nggak bisa tidur? Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu. Kadang-kadang saya kalau tidak bisa tidur, saya turun ke bawah, saya jalan, saya pergi. Kemudian saya balik, oh ternyata nggak bisa tidur juga. Dan sampai jam berapa saya nggak tahu, bisa tidur. Dalam bagian ini ya, raja itu nggak bisa tidur. Dan sekali lagi, kok bisa-bisanya raja nggak bisa tidur, minta dibacakan buku sejarah. Saudara, kalau nggak bisa tidur, mau baca apa? Mungkin baca yang ringan-ringan kali ya. Yang kemudian hanya untuk membuat mata kemudian lelah. Ada teman mengatakan, waktu saya tidak ngantuk dan mau tidur, saya ambil Alkitab yang kecil, tulisan yang kecil-kecil itu supaya saya bisa ngantuk. Ini tambah cilakan kan ya. Tapi saudara, Ahasiweros ketika dia nggak bisa tidur, kok bisa-bisanya dia meminta dibacakan buku sejarah. Kok bisa-bisanya buku sejarah yang diambil itu adalah kisah daripada Mordekai yang menyelamatkan hidup raja. Di dalam pasal ketiga, sekarang ketika ada baru pertama-tama Esther masuk dalam kerajaan. Ini baru pertama bagaimana keadaan Esther. Mordekai itu ngintip dari luar. Dia menunggu di luar. Dia menunggu di luar apa yang sedang terjadi. Kira-kira Esther itu di dalam bagaimana. Dan ketika dia menanti, dia mendengarkan bagaimana Bigtan dan kemudian Teres di dalam pasal kedua ayat yang ke-21 itu merencanakan mematikan raja. Saudara perhatikan, ini hal yang sehari-hari dalam kerajaan, intrik antara orang-orang yang ada di situ, politik, semua biasa saja. Tapi kok bisa-bisanya hari itu Mordekai mendengarkan bagaimana kedua orang ini merencanakan untuk mematikan raja. Dan kemudian memberitahukan kepada Esther karena sudah menjadi ratu, dan kemudian diberitahukan kepada Ahasiweros. Ahasiweros menyelidiki dan kemudian didapatilah Bigtan dan Teres itu memang merencanakan untuk mematikan raja, dan kemudian mereka dihukum. Tapi Bapak sekalian, kok bisa-bisanya ya orang yang diselamatkan oleh raja, orang yang menyelamatkan raja dilupakan oleh raja. Bukankah ini perkara besar Bapak sekalian? Raja itu mau dimatikan. Ada orang mau ditahukan, ada berita, ini orang yang merencanakan kalau kamu masuk nanti, mereka sudah merencanakan dengan begitu apik supaya kamu itu dimatikan. Lah kok bisa-bisanya dia tidak diberikan penghargaan apa-apa. Tapi dalam anugerah Tuhan ya, raja itu gak bisa tidur. Dan kok bisa-bisanya kemudian itu sejarah itu dibacakan. Dan raja mengatakan, apa yang harus dilakukan kepada orang sedemikian? Apakah dia pernah diberikan sesuatu? Dan orang-orang mengatakan gak pernah diberikan. Ini bukan hal yang biasa sekali. Orang menyelamatkan raja tetapi tidak diberikan apa-apa. Maka raja mengatakan, apa yang pantas diberikan kepada orang ini? Ketika semua orang belum menjawab, kemudian Haman ada di depan. Haman ada di depan. Saudara, kita melihat ini kisah seperti film gitu ya. Ada sutradara yang tidak kelihatan. Kok bisa-bisanya lagi tidak bisa tidur, baca buku sejarah, mendapatkan Mordekai, dan ketika bertanya apa yang pantas buat Mordekai, ada Haman di depan. Maka raja mengatakan, panggil Haman. Haman orang yang sangat besar kuasanya, orang yang dihormati oleh raja. Ketika raja mengatakan apa yang pantas diberikan kepada orang yang Tuhan, yang raja menghargai. Maka Haman mengatakan, siapa lagi lah? Siapa lagi kalau bukan saya yang dihargai oleh raja? Raja, ya saya, ya siapa lagi? Ya sayalah. Maka Haman memberitahukan apa yang patut dilakukan kepada orang yang raja berkenan kepadanya. Kasih dia baju ungu. Kasih dia baju kebesaran yang biasa dipakai raja. Kasih dia kuda yang biasa dikendarai oleh raja.
Haman seolah mengatakan, angkatlah orang ini yang mirip-mirip raja lah. Pakai baju apa? Baju yang dipakai oleh raja. Pakai kuda yang dipakai oleh raja. Pakai apa? Pakai segala macam yang dipakai oleh raja. Dan ada orang di depan. Ketika raja berjalan, ada orang di depan memberitahukan, awas, awas, raja mau lewat. Maka orang yang berkenan kepada hati raja diperlakukan sedemikian. Kok bisa-bisanya ya? Kok bisa-bisanya Haman ada di situ dan kemudian raja mengatakan, perbuatlah itu kepada Haman, sementara kepada Mordekai, dan sementara Haman baru saja menceritakan kepada keluarganya apa yang dilakukan kepada Mordekai, dan dia sedang datang kepada raja untuk mengatakan kepada raja, "Raja, aku akan mematikan Mordekai." Dan pada saat itu juga raja mengatakan kepada Haman, "Haman, lakukanlah kepada Mordekai apa yang kamu sudah katakan itu. Jangan tertinggal satu apapun." Saudara, kita melihat di sini kisahnya Tuhan bersama umatnya itu sangat indah dan kadang-kadang penuh dengan kejutan yang kita tidak pikirkan. Kok bisa ya? Kok bisa ya kemudian ada Haman di situ dan kemudian diperlakukan kepadanya, kepada Mordekai apa yang dikatakan oleh Haman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana kemudian kisah ini berlanjut dengan muka. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana Haman ya datang berjalan ke depan dan kemudian membicarakan, beginilah diperlakukan kepada orang yang raja berkenan kepadanya. Mukanya mungkin asem ya. Ini orang saya mau rencanakan matikan, tapi sekarang raja berkenan kepadanya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kemudian bagaimana kali kedua ketika hatinya itu barangkali marah, kemudian datang di kali kedua di pesta jamuan yang diadakan oleh Esther. Dan kali itu raja sekali lagi bertanya, apa yang engkau minta ratuku? Saudara, sekali lagi kita ditunjukkan di sini bijaksana dalam berkata-kata. Bagaimana berbijaksana dalam berbicara. Esther tidak langsung mengatakan, ini Haman mau mematikan saya. Oh tidak, bos sekalian. Perhatikan ya, dia kemudian bercerita kepada raja. Dan kita melihat di sini bagaimana kekuatan di dalam bercerita itu. Saudara hati-hati ya, bercerita itu kuasanya besar sekali. Hati-hati cerita apa yang kita katakan, karena itu pengaruhnya besar sekali. Raja itu digerakkan oleh cerita Esther. Dan banyak di dalam Alkitab, dan Alkitab kita itu banyak cerita ya. Dan itu benar-benar menggerakkan loh sekalian. Jadi di dalam bagian ini, seolah saya juga mengatakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk benar-benar berhati-hati dalam bercerita. Karena cerita itu punya power menggerakkan orang. Dan itu yang dilakukan oleh Esther. Bijaksana yang dimiliki oleh Esther bercerita kepada raja. Raja, bangsa hamba itu akan dimatikan. Direncanakan untuk dimatikan. Kalau hamba sendiri dimatikan gak masalah. Tapi masalahnya seluruh bangsa hamba. Bangsa yang kecil ini dibinasakan, dimatikan. Saudara, dengan bijaksana dari Esther, kita bisa mengatakan ya, oh Esther ini licik sekali. Oh tidak, sekali ini bijaksana yang Tuhan berikan dalam berbicara, menata kata-kata, dan menggerakkan hati raja sehingga raja mengatakan, oh siapa orang yang melakukan itu? Siapa orang yang jahat melakukan itu kepadamu ratuku? Dan ketika raja sudah marah, emosinya sudah sampai di puncak dan mengatakan, inilah dia Haman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini kita melihat bagaimana Haman kemudian dimatikan oleh sang raja. Kita tahu bagaimana cerita berikutnya ketika dia memohon dan kemudian Ahasuerus mengatakan, apakah dia juga mau mengganggahi istriku dalam kerajaanku. Dan kemudian orang mengatakan ada tiang yang tinggi dan disulahlah di sana Haman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kisah ini bagaimana kemudian dari Mordekai yang meminta kepada Esther, Esther yang meminta kepada raja, dan kemudian kisah ini ditutup dengan apa? Ditutup dengan bagaimana raja mengeluarkan surat untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu dapat menyelamatkan diri. Pada hari itu, Bapak sekalian, di benteng Susan, mereka mempertahankan diri mereka dan mereka mematikan musuh-musuh mereka 50.000 orang. 500 orang, sorry. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian orang-orang Yahuda itu yang tadinya pada satu ketika tanggal 13 itu ditentukan bagi mereka untuk dibinasakan, untuk dimatikan, untuk tidak ada lagi di tengah-tengah dunia ini.
Dan Tuhan memimpin hari itu menjadi hari sukacita kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, yang saya mau katakan di sini kepada kita dalam cerita ini, kalau saudara membaca nanti cerita ini sangat indah sekali. Tapi yang saya mau katakan adalah ini sekali lagi bukan ceritanya Ahasiweros. Ini bukan ceritanya Haman. Bahkan ini bukan cerita Mordekai. Bahkan ini bukan cerita daripada Esther. Ini cerita Tuhan bersama dengan umatnya. Ini cerita umat Tuhan. Ini umat Tuhan yang akan diminasakan. Ini umat Tuhan yang akan mengalami celaka di dalam waktu yang akan datang. Ini masalah umat Tuhan. Dan ingat baik-baik, ini umat Tuhan, bukan umat manusia. Umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Maka Tuhanlah yang empunya itu, dia akan menjaga mereka. Saudara kasih Tuhan, ini cerita umat Tuhan dalam cerita yang akan membinasakan mereka. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa engkau umatku. Kuasa besar seperti Haman pun, kelicikan apapun yang dimiliki seorang Haman pun tidak dapat membinasakan umatku. Saudara dikasih Tuhan, ini cerita umatnya Tuhan. Nah kalau kita melihat cerita ini, umat Tuhan yang dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sedemikian rupa dari zaman dulu sampai pada hari ini, Tuhan mengatakan kepada gerejanya hari ini, engkau adalah umatku. Engkau umatku. Kalau dalam masa Esther, Tuhan memakai Mordekai, Tuhan memakai Esther, orang yang biasa saja untuk kemudian menyelamatkan satu bangsa. Hari ini, Bapak sekalian, hari ini, kita tidak diselamatkan oleh satu bangsa. Kita tidak diselamatkan oleh kekuatan politik seperti yang dimiliki oleh Ahasiweros. Saudara dan saya, hari ini kita dimiliki oleh Tuhan yang telah mati di atas kayu salib itu. Tuhan telah mengklaim kita dalam kematian dan kebangkitannya. Dan hari ini sekali lagi Tuhan mengatakan gerejanya di tempat ini, jemaatnya di tempat ini adalah umatnya. Dan Tuhan yang akan memimpin gerejanya, Tuhan yang akan memimpin umatnya di tempat ini. Dan itu dia telah lakukan pada masa yang lalu, dan dia akan lakukan itu pada masa yang akan datang. Tetapi yang kita bisa lihat dalam cerita ini, yang penting adalah orang-orang dalam cerita ini mengambil posisi mereka, mengambil tempat mereka dalam bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dalam cerita ini kita mendapati bagaimana Mordekai itu mengambil sikap di dalam meminta kepada Esther. Bagiannya adalah dia meminta kepada Esther supaya pergi kepada raja. Esther bagiannya adalah datang kepada raja dalam bijaksananya memohonkan kehidupan bangsanya. Dan dalam cerita ini bahkan kita melihat bahwa Tuhan juga memakai seorang Haman untuk dipakai Tuhan di dalam keadaan yang negatif. Saudara dikasih Tuhan, orang di dalam cerita ini, semua orang dalam cerita ini mengambil tempat bagian dalam porsi yang berbeda-beda, tetapi dalam porsi mereka yang ditentukan oleh Tuhan. Ketika gereja dimiliki oleh Tuhan, ketika gereja dimiliki oleh Tuhan sendiri, tetapi Tuhan menempatkan orang-orang dalam gereja mengambil bagian di dalam porsi yang tepat, porsi yang berbeda-beda, tetapi ketika porsi itu dijalankan, ceritanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam cerita ini kita mendapati bagaimana setiap orang mengambil porsi mereka, mengambil bagian mereka. Mereka tidak tahu bagian cerita yang besar itu. Tetapi mereka mengambil cerita, mengambil bagian dalam porsi-porsi yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Ratu yang datang kepada raja. Nggak mungkin Mordekai bawa sekalian. Mordekai datang kepada raja sebelum sampai kepada raja dimatikan. Karena nggak mungkin datang kepada raja. Bahkan Esther pun itu dengan pergumulan datang kepada raja. Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat dalam komunitas umat Tuhan, bagian-bagian di mana Tuhan menempatkan kita. Di mana Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita. Bagian apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya di dalam komunitas umat di tempat ini. Sekali lagi, hal-hal yang biasa barangkali. Hal-hal sehari-hari. Bukan hal-hal yang spektakuler. Bukan hal-hal yang sangat wow sekali. Tetapi ketika kita mengambil bagian kita dengan bertanggung jawab, nah kita boleh melihat gambaran besar, ini ceritanya Tuhan. Ini bukan ceritanya saya. Ini cerita daripada umat Tuhan secara garis besar. Saya hanya mengambil bagian di tempat ini dan saya bertanggung jawab dalam bagian ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita patut merenungkan hal ini. Kita patut merenungkan bagian ini. Gak ada yang lebih besar dalam cerita ini. Apakah Esther lebih besar daripada Mordekai? Oh tidak. Apakah Esther lebih besar daripada orang-orang yang lain? Oh tidak juga.
Semua ini tidak berbicara orang per orang. Tapi sekali lagi ini berbicara bagaimana Tuhan menuliskan ceritanya kepada orang-orang biasa, kepada orang-orang dalam keseharian mereka. Tetapi ketika mereka bertanggung jawab di dalam bagian-bagian itu, dan mereka boleh mengatakan dalam akhir cerita Esther ini, mereka memuji Tuhan dan bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah kita akan hal ini? Percayakah kita bahwa cerita daripada hidup kita, gereja kita, umat Tuhan di tempat ini dituliskan oleh Tuhan yang tidak kelihatan itu. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu menuliskan ceritanya. Dan percayalah bahwa Tuhan itu yang akan memegang ceritanya, menuliskan ceritanya. Ceritanya itu akan menjadi cerita yang indah bagi umatnya. Karena kenapa? Karena kita bisa pernah melihat cerita yang sangat menakutkan. Cerita yang sangat menakutkan di atas kayu salib. Tetapi itu cerita yang sangat menyukakan daripada umat Tuhan. Cerita daripada yang sangat menakutkan di atas kayu salib itu untuk boleh memuaskan keadilan dari Sang Bapa. Tapi sekali lagi itu cerita yang menakutkan. Tapi cerita yang sekaligus juga memberikan sukacita. Cerita yang sekaligus juga memberikan ruang bagi orang-orang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini sekali lagi saya bertanya kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah kita akan hal itu? Bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu menuliskan ceritanya. Dan ceritanya itu adalah cerita yang dilihat, dituliskan dari kekekalan. Dan kita dalam sejarah menapak satu langkah demi satu langkah di dalam tanggung jawab dan bijaksana yang Tuhan berikan. Dan pada akhirnya kita akan mengatakan, terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Bahwa Engkau Allah kami, Allah yang besar itu, Allah yang sumber kekuatan kami, Allah yang maha bijaksana itu, dalam ketidaktahuan kami, Engkau menuliskan cerita kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan hari ini. Sekali lagi kita boleh melihat Tuhan sedang menuliskan ceritanya bagi kita. Saya tidak tahu cerita apa yang dituliskan bagi kita jemaat di GRI Malang. Tetapi percayalah cerita itu cerita yang akan indah. Dan kita akan bersuka cita bersama dan mengatakan, Tuhan sungguh Engkau jenderal kami, Tuhan sungguh Engkau yang akan memimpin gerejamu. Saya menutup khotbah hari ini dengan mengajak kita sekali lagi menyanyikan lagu yang ketiga, Jadilah Kuat. Kiranya lagu ini, Bapak sekalian, lagu ini